Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ail Arga di sini di channel YouTube Arga Urban Farming. Gimana nih kira-kira kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi agendanya hari ini karena banyak banget tuh yang nanya, bahkan ada yang komen, ada yang ngechat japri saya, Om Arga, gimana sih Om Arga caranya agar kita menanam anggur pertumbuhannya pesat? Pertumbuhannya tuh super vigor, ngebut gitu, pertumbuhannya tuh cepat. Dan gimana caranya tuh di samping itu juga pohon anggur yang kita tanam selain tumbuhnya vigor atau subur atau pesat, gimana caranya Om Arga biar batang itu tuh bisa bulat sempurna, tidak gepeng Om Arga? Gimana caranya Om Arga? Karena banyak banget pertanyaan seperti itu, banyak banget yang bertanya seperti itu. Karena adanya kesempatan, langsung saja kita Om Arga di sini memberikan tips and triknya gimana caranya. Langsung aja markibong, mari kita bongkar. Oke teman-teman, sebelum kita mengulas secara tuntas, di sini saya mau memperlihatkan nih pohon anggur tamaki saya yang saya tanam baru genap kira-kira berusia 4 bulanan. Tapi 4 bulanan kondisi pohon bisa vigor dan pertumbuhan sangat-sangat pesat seperti ini. Percabangan dan tersiernya itu sudah teratur secara merata kayak gitu teman-teman. Dan yang tidak kalah penting adalah struktur batangnya ini bisa bulat sempurna padahal pohon baru berusia 4 bulan. Sebelum kita mengupas secara tuntas nih teman-teman, jadi saya ingin mengirimkan sebuah video pembuktian, bukti otentik bahwa anggur ini saya tanam baru berusia 4 bulan. Dan video ini pernah saya posting di Facebook saya, nama Facebook saya Ail Arga. Silakan simak. Di situ ada tanggal dan di video itu saya sebutkan secara jelas kapan saya melakukan penanamannya, dan di Facebook itu ada tanggal kapan saya memposting saat penanaman tersebut. Silakan disimak untuk bukti otentik. Bismillahirrahmanirrahim. 3 Februari 2023. Hari ini agendanya kita ingin melakukan penanaman tanaman anggur jenis tamaki. Nah, ini saya punya tips nih buat teman-teman sekalian. Diperuntukkan untuk teman-teman penghobi, bisa juga diterapkan di skala kebun. Tapi saat ini untuk diterapkan di skala hobi dulu nih teman-teman. Jadi gimana sih tipsnya? Tips apa sih Om Arga? Jadi gini, tipsnya ini adalah ketika kita ingin melakukan penanaman anggur, nah kita jangan terdogma lagi tuh yang namanya bikin lubang galian ukuran 50-50-50. Jangan kayak gitu. Jadi begini, tips nomor 1 yang paling penting adalah ketika kita ingin melakukan penanaman anggur, nah sebaiknya gali lahan di tengah nih. Di tengah kira-kira dalamnya itu 50 cm. Nah di kiri kanannya juga harus diolah, melakukan pengolahan media. Jadi tuh di kiri kanannya itu dibikin gembur, nggak usah dalam-dalam. Jadi bentuknya kayak mangkok gini nih. Nah kayak mangkok. Jadi yang dalam itu cuma di tengah. Nah di kiri kanannya dilakukan pergemburan. Di depannya juga kalau bisa. Jadi di sekelilingnya itu dilakukan penggemburan media. Itu yang disebut dengan pengolahan media, pengolahan lahan. Bertujuan untuk apa sih? Fungsinya untuk apa sih? Jadi nanti ketika ditanam pohon ini, insya Allah 7 bulan itu sudah bisa selengan gitu. Untuk menambah kekuatan vigoritas gitu. Untuk bikin pohonnya jadi vigor banget gitu. Baru 4 bulan tapi udah batang udah segede gini gitu. Nah itulah caranya. Jadi jangan bikin lubang galian, tapi bikin lubang galian di tengah. Kiri kanannya dilakukan pengolahan lahan, digemburin, dikasih media juga nggak apa-apa. Baru mulai tanam. Nanti kira-kira usia 6 bahkan 7 bulan bisa selengan insya Allah gitu. Karena mengapa? Karena akar ini bergerak bebas ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri. Itu keuntungan pertama. Keuntungan kedua, kita juga mempermudah kita dalam perawatan akar atau memanage perakaran. Jadi kita tahu tuh kira-kira ketika ingin melakukan pemupukan akar itu ada di mana sih. Nah kayak gitu. Tinggal kita kasih pemupukan. Jadi jangan lagi ya bikin lubang galian, tapi buatlah pengolahan lahan sebelum melakukan penanaman anggur, baik skala kebun ataupun skala penghobi.
Nah, oke, itulah tadi video ketika saya melakukan penanaman anggur pada anggur jenis Tamaki saya, teman-teman. Di situ tertera kapan saya melakukan penanaman dan tanggal kapan saya melakukan penanaman. Oke, kayak gitu, teman-teman. Dan di sini saya ingin menjelaskan aspek-aspeknya apa aja. Jadi aspek-aspeknya adalah ini, teman-teman. Nah, itulah tadi aspek-aspeknya yang teman-teman wajib memenuhi aspek-aspek berikut. Agar apa? Agar tanaman teman-teman itu dalam kurun waktu 4-5 bulan itu batang sudah bulat, besar, tidak gepeng, dan pertumbuhan itu sangat-sangat pesat, ngebut, signifikan kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi aspek poin pertama adalah saya ulas. Pertama adalah intensitas sinar matahari. Nah, sinar matahari itu sangat penting. Jadi ketika teman-teman ingin melakukan penanaman anggur, perhatikan dulu intensitas sinar matahari di tempat lokasi tanam teman-teman itu dapat berapa jam. Paling bagus itu dari pagi sampai sore, tapi paling minim banget 4-5 jam. Kayak gitu, teman-teman. Biar apa? Biar pertumbuhan anggur teman-teman itu signifikan. Poin nomor 2 adalah dimensi. Nah, ini dia nih. Dimensi yang saya maksud adalah ketika teman-teman ingin melakukan penggalian lubang tanam tuh, kalau dulu kan kita terdogma tuh bikin lubang galian 50 50, lebar 50, dalam 50, panjang 50, kayak kotak gitu. Itu sama aja teman-teman menanam anggur pada media pot dong, teman-teman. Jangan kayak gitu lagi, tapi kita harus lebih upgrade. Jadi gimana caranya ketika teman-teman ingin melakukan penanaman anggur nih, bikin lubang galian di tengah, kira-kira itu 1 atau 2 jengkal. Nah, di kiri kanannya ini teman-teman gali. Atau teman-teman melakukan penggemuran, nggak usah dalam-dalam, teman-teman, kira-kira sejengkal cukup di kiri kanannya atau di depan nih. Kira-kira radius itu 2 meter lah dari titik pokok. Dibikin penggemuran atau tidak bikin lubang galian, nggak usah dalam-dalam, kira-kira sejengkal. Nanti teman-teman kasih media lagi, apakah itu mau kompos ataukah media tanam konvensional, teman-teman bisa taruh di situ. Buat apa? Buat ketika akar itu bertumbuh, nah akar itu bertumbuh secara dinamis tuh, ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan. Otomatis pertumbuhan akar itu sangat leluasa. Itulah yang menyebabkan pertumbuhan si pohon itu sangat signifikan. Nah, itu juga yang menjadikan prinsip kerja akar bekerja secara dinamis. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah ketika teman-teman punya ruang media, ya kan? Jadi teman-teman itu bisa memanage perakaran, atau ketika teman-teman ingin melakukan pemupukan, insya Allah di situ adalah teman-teman melakukan pemupukan secara tepat sasaran, karena teman-teman tahu akar itu bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, kayak gitu. Itu poin nomor 2, dimensi atau media. Jadi menanam anggur itu jangan terdogma lagi ya, bikin lubang galian, tapi ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakangnya itu perlu diperhatikan untuk tumbuh kembang starter si akar di awal penanaman. Poin nomor 3 adalah pemeliharaan cabang. Nah, yang saya maksud pemeliharaan cabang adalah teman-teman harus banyakin tuh daun dan percabangan kayak gitu. Makin banyak cabang dan daun, otomatis prinsip kerja secara fotosintesis si tanaman ini bekerja secara signifikan. Makin banyak daun, otomatis kompornya makin banyak. Nah, makin banyaknya daun-daun dan percabangan, otomatis otomatis penyerapan nutrisi itu akan lebih maksimal, kayak begitu. Nah, itulah 3 poin, teman-teman. Poin pertama adalah sinar matahari. Yang kita tahu adalah makin bagus kadar intensitas sinar matahari, maka makin bagus juga kemampuan si pohon dalam penyerapan nutrisi. Poin nomor 2 adalah dimensi media. Galilah lubang galian itu lebar, jangan dalam. Nggak perlu teman-teman menggali itu dalam. Dalamnya cukup sejengkal 2 jengkal, tapi kiri kanannya ini yang kita perlu perhatikan. Buat apa? Buat pertumbuhan starter akar di awal, teman-teman. Poin nomor 2. Poin nomor 3 adalah pemeliharaan cabang dan daun. Makin banyak cabang dan daun, otomatis pola kerja fotosintesis, transpirasi dan respirasi pada tanaman tersebut akan lebih dinamis, teman-teman. Itulah poin yang harus teman-teman penuhi. Insya Allah pertumbuhan pohon teman-teman itu akan berjalan secara signifikan, kayak gitu. Nanti teman-teman itu akan mendapatkan postur batang yang bulat, padahal usia pohon baru 4 bulan, tapi postur batangnya udah segini tuh.
batang bulat tidak gepeng. Terus teman-teman juga memudahkan teman-teman dalam melakukan pembentukan percabangan kayak begitu. Karena apa? Pohon subur kayak begitu. Nah, poin pentingnya adalah lakukanlah penambahan atap UV. Buat apa? Buat kita lebih meminimalisir resiko terhadap jamur. Nah, kayak gitu. Tambahan lagi nih teman-teman, pemilihan bibit itu juga sangat penting. Nah, jadi pilih bibit itu yang kira-kira punya masa depan nih. Nah, yang saya maksud punya masa depan adalah bibit yang kira-kira siap tanam lah teman-teman, kayak udah bersulur, terus pohon ini subur dan tidak memiliki tidak ada jamur lah atau OPT, organisme pengganggu tanaman kayak gitu teman-teman. Oke, itulah tadi sebatas video dari Arga Urban Farming. Jika ada kesalahan dalam kata-kata, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dari Arga Urban Farming tidak ada maksud untuk menggurui, hanya sebatas dan semata-mata hanya untuk edukasi. Salam sukses dari Arga Urban Farming. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.